Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Lentera Misteri. Sebelum saya memulai, pastikan Anda tidak menonton sendirian, karena kita akan membicarakan hal-hal yang berbau horor, mistis, dan sesuatu di luar jangkauan logika. Oke, pada video kali ini kita akan membicarakan tentang pengalaman misteri pendaki yang mendaki Gunung Gede Pangrango via jalur putri. Sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe video ini. Pada video sebelumnya, saya telah menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh pendaki Gunung Gede Pangrango via jalur Cibodas. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman misteri yang dialami oleh pendaki via jalur putri. Cerita ini menjadi viral ketika diunggah di salah satu Instagram di akun Monesia oleh Asia Putri. Berikut ceritanya. Hari itu Putri dan kawan-kawannya mendaki Gunung Gede Pangrango via jalur putri. Sebelum berangkat, tidak ada firasat buruk apapun atau perasaan janggal yang menghinggapinya. Sampailah perjalanan di Surya Kencana. Surya Kencana adalah sebuah lembah yang sangat indah yang ada di Gunung Gede. Hari berganti. Putri dan teman-temannya melanjutkan perjalanan menuju puncak. Mereka merasa bahwa mereka agak sedikit terlambat melakukan perjalanan menuju puncak. Namun, mereka tetap semangat untuk melanjutkan perjalanan sampai puncak. Sampailah mereka di puncak Gunung Gede. Namun, di puncak, kabut mulai turun dengan tebal. Putri tidak bisa melihat pemandangan indah yang ada di bawahnya. Setelah merasa puas berada di puncak, mereka memutuskan untuk turun ke bawah. Perjalanan berjalan lancar. Mereka tiba kembali di Surya Kencana pukul 13.30 waktu Indonesia. Setelah istirahat, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan 3 orang pendaki, di mana salah satu dari mereka mengalami cedera. Anak yang cedera tersebut adalah pendaki perempuan yang ternyata bernama Vina. Putri dan kawan-kawan segera menghubungi petugas untuk meminta bantuan agar membantu Vina bisa turun dengan selamat. Hari berangsur mulai gelap. Namun bantuan yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Sementara petir tampak menyambar-nyambar di atas langit. Sesaat kemudian hujan turun dengan lebatnya. Suasana berubah menjadi sangat mencekam. Untuk memecah suasana sunyi, mereka pun sesekali mengobrol satu sama lain. Dan secara bergantian mereka
mengajak ngobrol Vina agar tidak melamun. Namun, tiba-tiba secara drastis tubuh Vina berubah menjadi dingin dan akhirnya dia tidak sadarkan diri. Teman-temannya pun kalang kabut. Ada yang menepuk-nepuk pipi Vina dan memanggil-manggil namanya agar dia segera tersadar. Tak lama kemudian, Vina sempat tersadar. Namun ada yang aneh di sini. Tatapan mata Vina itu seolah kosong. Tubuhnya terus menggigil kedinginan. Namun dia mengeluarkan suara-suara aneh yang tidak dimengerti oleh teman-temannya. Dia terus menatap sekeliling dengan tatapan yang mengerikan. Putri melihat kondisi itu, dalam hati sebenarnya dia ingin lari saja menjauh dari Vina. Namun hal itu tidak mungkin dia lakukan. Ia dan teman-temannya terus berusaha untuk berdoa agar Vina segera tersadar. Setelah dibacakan doa-doa, akhirnya Vina pun tersadar. Namun, teror tidak berhenti di situ. Tiba-tiba, teman Putri yang bernama Dinda berteriak keras seperti sedang kerasukan. Kemudian, Dinda menangis sejadi-jadinya. Kemudian tertawa, membuat teman-temannya lain ketakutan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berdoa bersama-sama agar Dinda ikut sadar. Setelah melakukan doa bersama-sama, akhirnya Dinda pun berlaku normal kembali seperti sebelumnya. Setelah Dinda tersadar, tiba-tiba Vina tertawa cekikikan seperti kuntilanak. Sontak aja seluruh teman-temannya menjadi ketakutan. Secara bersamaan, ketika Vina tertawa cekikikan seperti kuntilanak, Dinda kembali menangis sejadi-jadinya. Teman-temannya, seandainya mereka tidak ingat dua orang perempuan itu adalah teman mereka, mereka pasti akan lari terbirit-birit dan keluar meninggalkan tenda. Namun karena itu adalah teman mereka, mereka pun hanya bisa berusaha menyadarkan dua temannya itu sambil membaca doa-doa yang mereka bisa. Tak selang beberapa lama, kedua orang tersebut pun tersadar. Nah, setelah sadar, keduanya seperti panik dan meminta kepada teman-temannya untuk pulang. Namun kondisi cuaca malam itu tidak memungkinkan mereka untuk keluar karena hujan masih sangat deras dengan petir yang menyambar-nyambar. Setelah hujan reda, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan turun. Nah, di tengah perjalanan turun, mereka berpapasan dengan dua orang petugas yang justru tampak marah-marah kepada mereka karena ada pendaki yang meninggalkan tenda di trek, sementara pemilik tenda itu melanjutkan perjalanan ke atas. Akhirnya rombongan Putri pun melanjutkan turun dengan petugas yang membawa Vina turun terlebih dahulu. Rombongan pun terbagi menjadi dua. Rombongan yang bersama Vina yang cedera turun terlebih dahulu dan di belakangnya adalah rombongan Putri. Rombongan Putri ketika menuju pos 2 secara tiba-tiba
Putri berteriak dengan keras, "Astaghfirullahaladzim!" Teman-temannya pun tanpa kaget dan menanyakan. Ternyata Putri melihat ada gundukan sampah yang sangat banyak. Saking banyaknya tidak memungkinkan bagi mereka untuk membawa sampah itu turun. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan sambil berpikir, nanti kalau sampai di bawah mereka akan mengatakan kepada petugas bahwa ada sampah di atas. Perjalanan pun berlanjut. Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba Putri kembali berteriak, "Ya Allah!" Teman-temannya pun panik dan bertanya, "Ada apa?" Putri ternyata kembali melihat ada gundukan sampah. Namun kali ini gundukan sampah itu ada di bawah pohon. Dia meminta temannya untuk memastikan, menyenter arah yang ditunjukkan Putri yang menurut Putri ada sampah. Namun anehnya, ketika diterangi dengan cahaya senter, sampah itu sudah tidak ada. Akhirnya mereka pun terus melanjutkan perjalanan turun. Perjalanan dilanjutkan sampai ke pos 2. Namun sebelum sampai di pos 2, Putri merasa seluruh jari jemarinya, baik jemari tangan dan jemari kaki, kram dan sulit digerakkan. Namun dengan sisa-sisa tenaga, dia terus berusaha untuk berjalan sampai di pos 2. Sampailah mereka di pos 2 dan istirahat sejenak. Ada yang memasak air untuk membuat kopi dan minuman-minuman hangat lainnya, sekedar untuk menghangatkan tubuh mereka. Dan ternyata di pos 2 ini juga sudah ada 2 pendaki yang sebelumnya turun bersama rombongan Vina. Namun Vina sudah tidak bersama mereka karena Vina sudah dibawa turun oleh petugas menuju base camp. Ketika sedang istirahat itu, tiba-tiba Putri merasa sesak nafas. Dadanya seperti dihantam dengan keras dengan bola basket. Dan ia merasa tubuhnya seperti mengecil. Dan ia melihat teman-teman di sekelilingnya menjadi lebih besar dari biasanya. Karena ia merasa tubuhnya terus menyusut. Tanpa ia sadari, Putri berteriak-teriak dan menangis seperti halnya Vina dan Dinda. Teman-temannya pun berdoa untuk kembali menyadarkan Putri. Dan ketika Putri mulai sadar, ia pun juga ingin segera keluar dari kawasan gunung itu. Ia ingin segera pulang secepatnya, seperti yang dirasakan oleh Dinda dan Vina. Akhirnya mereka pun segera melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Nah, sampai di pos 1, tiba-tiba ada seperti sebuah hantaman keras yang membuat mereka semua bergoyang. Di saat yang bersamaan, ada seorang pendaki yang tiba-tiba kejang dan teman-temannya pun kebingungan. Mereka berusaha untuk menyadarkan temannya yang kejang-kejang tersebut. Dan akhirnya temannya pun bisa sadar kembali. Mereka memutuskan untuk segera melanjutkan menuju base camp. Karena siraman air hujan yang deras, jalan menjadi sangat licin. Putri tetap fokus pada langkah kakinya agar dia tidak terjatuh. Namun ada yang beda di sini. Seketika Putri menoleh ke kanan atau ke kiri,
dia akan melihat makhluk-makhluk lain yang belum pernah ia jumpai sebelumnya. Namun dia tetap fokus pada langkah kakinya untuk sampai ke base camp. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp. Putri dan kawan-kawan diberi minuman hangat dan juga selimut karena cuacanya yang sangat dingin akibat hujan yang turun dengan lebat. Namun di base camp, Putri tidak menemukan Vina. Mungkin Vina sudah dibawa ke tempat lain. Sebelum mengakhiri cerita, Putri berpesan untuk Vina dan 2 orang temannya, semoga kita bertemu di perjalanan selanjutnya. Untuk 8 orang pendaki teman Vina, tolong kalian jangan egois. Kalau naik bersama, turun juga harus bersama. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita peduli dengan teman-teman kita. Sekian Lentera Misteri episode kali ini. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan klik like, share, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.